wudu'ana wa salatana wa siyamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama memuliakan segenap pengurus PKM Masjid Jami Al-Falah, Bapak Ustaz Alif Hidayat beserta jajarannya, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat. Alhamdulillah, kesempatan pada malam yang ke-23 Allah berikan kita kekuatan, pertolongan untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, sunnah para sahabat. Jamaah sekalian, setiap amal perbuatan manusia diberikan ganjaran pahala. Nanti di hari kiamat, kebahagiaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman adalah kebahagiaan menerima pahala dari apa-apa yang mereka perbuat. Dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sungguhnya beliau menyatakan, ditanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat tarawih yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Padahal di masa Nabi belum ada salat tarawih, yang ada qiyamul lail, tahajud, dan salat sunat witir. Karena ini berkaitan ilmu, yaitu ilmu batin, di mana umat Nabi Muhammad SAW yang mengerjakan salat sunat tarawih dengan ijma' sahabat 20 rakaat. Ijma' sahabat yaitu yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Yakhrujul mu'minu min dambihi fi awwali lailatin kayawma waladatuhu. Malam pertama dosa orang yang beriman dikeluarkan oleh Allah bagaikan bayi yang baru lahir. Itu jaminan malam pertama orang yang sholat sunnah tarawih bersih suci. Alhamdulillah. Pada malam yang kedua Nabi menjawab, yaghfirudz dzunuba lahu wa li abawayhi in kana mu'minain. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang itu, juga mengampuni dosa-dosa kedua orang tuanya jika keduanya beriman. Orang tua kita seumpama sudah berada di alam barzakh, ibu kita, bapak kita, mereka memperoleh keberkahan dari anak yang melaksanakan sholat sunat tarawih pada malam yang kedua. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah tuh mak bapak kita di kuburan, di alam barzakh. Kalau dosa sudah diampuni, dia dapat rahmat, maka alam kuburnya Allah ubah menjadi raudhatun min riyadil jannah, satu taman yang amat sangat indah, perkebunan yang hijau ranau yang dijadikan oleh Allah untuk kedua orang tua kita pada malam yang kedua bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Malam yang ketiga, yunadi malakun min tahtil arsh, memanggil malaikat dari bawah arsh, istaghfal amal, ghafarallahu ma taqaddama min
dzambika. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dari bawah arsy memanggil orang yang sholat pada malam yang ketiga. Satu-satu dipanggil. Ghafarallahu laka min dzambika. Sungguhnya Allah telah mengampuni dosa. Kalau dosa kita sudah diampuni, maka kesemuanya akan menjadi salamun qaulan mir rabbir. Pada malam yang keempat, lahu minal ajri misla qiraati Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Orang yang salat malam yang keempat, Allah berikan pahala seperti dia membaca dan mengkhatamkan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Alhamdulillah. Sementara saya yang kedua nih baru mau mengkhatamkan. Berat baca Quran. Berat kan? Minimal sebulan harus khatam ya. Sekali harus khatam. Malu kita kepada Allah. Nah, orang yang salat malam yang keempat diberikan pahala sama seperti orang mengkhatamkan kitab Taurat, mengkhatamkan kitab Zabur, Injil, dan kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah. Pada malam yang kelima, Allah Ta'ala mislaman salat fil Masjidil Haram wa Masjidil Madinah wa Masjidil Aqsa. Orang yang salat pada malam yang kelima, Allah berikan pahala seperti orang yang salat di Masjidil Haram, seperti orang yang salat di Masjid Nabi, seperti orang yang salat di Masjidil Aqsa. Di luar Ramadan, orang yang salat di Masjidil Haram satu rakaat Allah bayar 100.000 rakaat. Hijab bulan Ramadan dikali 100.000, maka 100.000 dikali 1.000 jadi miliar. Miliar dikali 100.000 setriliun. Setriliun. Satu rakaat kita dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat pada malam yang kelima sama seperti sholat di Masjidil Haram. Kemudian orang yang sholat pada malam yang keenam, Allah Ta'ala sawaba man tawafa bil baitil ma'mur wa yastaghfiru lahu kullu hajarin wal mudbirin. Siapa orang yang sholat pada malam yang keenam, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala seperti pahalanya malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Bermiliar-miliar manusia tawaf di Ka'bah. Bermiliar-miliar manusia tawaf di Ka'bah, di Baitul Ma'mur. Bermiliar-miliar malaikat yang tawaf. Malaikat yang tawaf, setelah tawaf dia masuk ke Baitul Ma'mur, tidak keluar lagi, dan pahala mereka sebegitu besar diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala maka annama adraka Musa alaihissalam wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman. Orang yang salat pada malam yang ketujuh, Allah berikan pahala seperti dia berbarengan bersama Nabi Musa perang melawan Fir'aun, melawan Haman. Jadi pahalanya seperti itu, berjuang bareng-bareng bersama Nabi Musa untuk menghancurkan Fir'aun dan Haman. Kemudian yang ke-8, siapa orang yang salat pada malam yang ke-8, Nabi menjelaskan Allah Ta'ala ma'utiya Ibrahim alaihissalam. Orang yang salat pada malam yang ke-8, Allah berikan pahala seperti pahalanya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya pahala besar. Satu kali Idul Adha 1000 kambing, 300 onta, 200 sapi. Luar biasa, pahalanya besar, dan itu diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Wa tasya'ah
Yang kesembilan, Nabi Muhammad menjawab, maka annama abadallah ibadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama pahalanya orang yang salat pada malam yang kesembilan diberikan pahala seperti ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, yarzuqullah taala min khairid dunya wal akhirah. Orang yang salat pada malam yang ke-10 Allah berikan pahala kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan akhirat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan amal ibadah kita dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pahala-pahala yang besar tadi kita terima dengan mengucap alhamdulillah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.